Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Andriani dengan NIM 2303200005 dari kelas Ekonomi Syariah 6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama itu ada materi mengenai pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang kedua yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Dan yang ketiga, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan fundamental, yaitu mengenai harta dan kepemilikan dalam perspektif Islam. Tema ini bukan hanya penting untuk dipahami secara teoritis, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita bekerja, berdagang, menerima warisan, membayar zakat, maupun ketika kita membuat keputusan keuangan lainnya. Dalam video ini kita akan membahas 3 sub utama yang telah saya ucapkan tadi, yaitu mengenai pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam, juga ada unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, dan yang ketiga, sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Adapun yang pertama mengenai makna harta dalam perspektif Islam. Nah, baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan harta dalam Islam? Dalam perspektif Islam, harta memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekedar benda fisik atau kekayaan materi yang bisa kita lihat dan pegang. Nah, harta dalam Islam itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara sah menurut syariat. Artinya, ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi agar sesuatu bisa disebut sebagai harta. Pertama, ia harus memiliki nilai, baik nilai guna maupun nilai tukar. Yang kedua, pemanfaatannya itu harus sah secara syariat dan tidak melanggar hukum agama Islam. Inilah yang membedakan konsep harta dalam Islam dengan konsep harta dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, sesuatu disebut harta jika memiliki nilai ekonomis, juga tidak ada pertimbangan moral ataupun agama. Tetapi dalam Islam, sesuatu bisa saja memiliki nilai ekonomi tinggi, namun tetap tidak dianggap sebagai harta yang sah jika diperoleh atau digunakan secara haram. Contoh sederhananya yaitu minuman keras. Dalam pandangan ekonomi konvensional, minuman keras adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tetapi dalam Islam, minuman keras tidak dianggap sebagai harta yang sah karena haram untuk diperjualbelikan oleh seorang muslim. Selanjutnya, dalam sebab ini kita membahas mengenai harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita memahami definisi dasar harta, sekarang kita perlu membahas sebuah konsep kunci yang menjadi fondasi seluruh pandangan Islam tentang harta, yaitu bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang menciptakan bumi beserta seluruh isinya, termasuk semua sumber daya alam, kekayaan, dan segala bentuk harta yang ada. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284, "Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." Lalu, apa posisi manusia? Manusia adalah khalifah, yaitu wakil atau pengelola yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk memanfaatkan harta di muka bumi ini. Kepemilikan manusia atas harta sejatinya adalah kepemilikan yang bersifat relatif dan sementara, bukan kepemilikan yang mutlak dan permanen. Konsep amanah ini memiliki implikasi yang sangat mendalam. Pertama, manusia tidak boleh semena-mena dalam mengelola hartanya karena ia hanya pemegang amanah, bukan pemilik sejati. Yang kedua, setiap penggunaan harta, sekecil apapun itu, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Bayangkan Anda dipercaya oleh seorang teman untuk menjaga dan mengelola uangnya selama ia pergi. Tentu Anda tidak akan menggunakannya sesuka hati, bukan? Nah, seperti itulah posisi manusia terhadap harta dalam pandangan Islam.
Kita adalah penjaga titipan, bukan pemilik sejati. Kesadaran akan konsep amanah ini diharapkan dapat melahirkan sikap kehati-hatian, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap aktivitas ekonomi kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kepemilikan. Dalam ilmu fikih, kepemilikan dikenal dengan istilah Arab al-milkiyah. Secara bahasa, milkiyah berasal dari kata malaka yang berarti memiliki atau menguasai. Secara istilah, al-milkiyah dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu benda yang memberikan kepadanya hak untuk memanfaatkan, menggunakan, dan mengelola benda tersebut secara eksklusif selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ada dua kata kunci penting di sini: hak untuk memanfaatkan dan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya hak milik individu, yaitu seseorang berhak atas harta yang dimilikinya. Namun, hak ini bukanlah hak yang tak terbatas. Ada batas-batas syariat yang harus dipenuhi. Misalnya, seseorang boleh menjual hartanya, tetapi tidak boleh menjualnya kepada pihak yang akan menggunakannya untuk kejahatan. Seseorang boleh mengembangkan hartanya, tetapi tidak boleh melalui cara riba atau penipuan. Dengan demikian, konsep al-milkiyah dalam Islam merupakan jalan tengah yang brilian. Ia mengakui hak pribadi yang bisa kita temukan dalam sistem kapitalisme, sekaligus memberikan batasan moral dan sosial yang bisa kita temukan dalam sistem kolektivisme. Islam tidak ke kiri, tidak juga ke kanan. Islam memiliki jalannya sendiri yang seimbang. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan itu dibagi menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda. Memahami jenis-jenis kepemilikan ini sangat penting agar kita tidak salah dalam mengelola dan menggunakan berbagai jenis harta. Jenis pertama adalah kepemilikan individu atau milkiyah fardiyah. Ini adalah harta yang dimiliki dan dikuasai oleh seorang individu secara pribadi. Contohnya, rumah yang Anda beli, mobil yang Anda miliki, tabungan di bank atas nama Anda, atau lahan pertanian milik Anda. Dalam kepemilikan jenis ini, individu itu memiliki kebebasan yang luas untuk mengelola, memanfaatkan, dan memindahtangankan hartanya, tentu dalam batas-batas syariat. Jenis yang kedua adalah kepemilikan umum atau milkiyah ammah. Ini adalah harta atau sumber daya yang menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat dan tidak boleh dimonopoli oleh kelompok atau oleh individu ataupun kelompok tertentu. Contoh klasiknya itu adalah air, udara, atau energi, dan padang rumput. Dalam konteks modern, ini bisa mencakup sumber daya alam seperti hutan, laut, dan cadangan mineral yang merupakan milik bersama rakyat. Mengapa air dan udara itu tidak boleh dimonopoli? Karena keduanya ini merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jika seseorang atau perusahaan bisa memonopoli air, maka ia bisa mendikte kehidupan jutaan orang, dan ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah kepemilikan negara atau milkiyah daulah. Ini adalah harta yang secara formal dimiliki dan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Contohnya adalah tanah-tanah yang dikuasai negara, bangunan pemerintah, serta pendapatan negara dari pajak dan sumber daya alam. Nah, tadi saya sudah menyebut tentang kepemilikan negara. Sekarang mari kita bahas lagi lebih dalam mengenai tanggung jawab negara dalam mengelola harta yang ada di bawah kekuasaannya. Dalam ekonomi syariah, negara bukan hanya sekedar entitas politik. Ia adalah institusi yang memiliki tanggung jawab moral dan syar'i yang besar terhadap rakyatnya. Negara dalam perspektif Islam bertindak seperti seorang wali yang mengelola harta anak-anak yatim. Ia harus mengelola dengan amanah, transparan, dan selalu berorientasi pada kesejahteraan mereka yang diwakilinya. Tanggung jawab negara dalam mengelola harta cukup
mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, negara harus memastikan bahwa sumber daya alam yang dikuasai negara digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Yang kedua, negara harus mencegah monopoli dan penguasaan berlebihan oleh individu atau kelompok atas sumber daya yang seharusnya menjadi milik bersama. Yang ketiga, negara harus mendistribusikan kekayaan itu secara adil dan merata melalui berbagai mekanisme termasuk zakat, infak, dan kebijakan fiskal yang berkeadilan. Dalam sejarah peradaban Islam, kita bisa melihat contoh pengelolaan negara yang sangat baik. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Misalnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang mengelola zakat dan pendapatan negara secara transparan dan distribusikan kepada yang berhak dengan sangat ketat dan adil. Ini memberikan kita pelajaran penting, yaitu sistem ekonomi Islam sejak awal sudah memiliki konsep tentang tanggung jawab negara dalam pengelolaan keuangan publik. Jauh sebelum konsep welfare state atau negara kesejahteraan berkembang dalam teori ekonomi barat. Salah satu prinsip paling indah dalam konsep kepemilikan Islam adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini adalah sesuatu yang sering kita lupakan dalam kehidupan modern, di mana kita cenderung fokus pada hak kepemilikan kita, tetapi melupakan kewajiban yang menyertai kepemilikan tersebut. Dalam Islam, kepemilikan harta tidak datang sendirian. Ia selalu disertai oleh tanggung jawab dan kewajiban kepada sesama. Ini bukan sekadar anjuran moral yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh syariat. Kewajiban paling mendasar yang melekat pada kepemilikan ini adalah zakat. Setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab atau batas minimum dan telah melewati haul atau 1 tahun, wajib mengeluarkan 2,5% dari hartanya sebagai zakat. Ini bukanlah sumbangan sukarela, ini adalah kewajiban yang setara dengan sholat dan puasa dalam rukun Islam. Selain zakat, Islam juga menganjurkan berbagai bentuk tanggung jawab sosial seperti infak, sedekah, wakaf, dan pinjaman tanpa bunga kepada sesama yang membutuhkan. Nah, semua ini adalah mekanisme yang dirancang oleh Islam untuk memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang maknanya kurang lebih, agar harta itu jangan hanya sekedar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa Islam memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap distribusi kekayaan yang merata. Jadi, semakin besar harta yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab sosialnya. Kekayaan dalam Islam bukan tanda kemuliaan. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh bagaimana ia menggunakan kekayaan tersebut untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Nah, sampai di sini kita sudah membahas banyak tentang apa itu harta dan kepemilikan dalam Islam. Sekarang mari kita bahas tentang larangan-larangan penting yang harus dipahami oleh setiap muslim terkait cara memperoleh harta. Islam dengan tegas melarang kepemilikan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah secara syariat. Dan larangan ini bukan sekadar norma etika, melainkan hukum yang memiliki konsekuensi di dunia maupun di akhirat. Larangan pertama adalah pencurian. Mengambil harta orang lain tanpa izin itu adalah perbuatan yang diharamkan secara tegas dalam Islam. Harta yang diperoleh melalui pencurian tidak memiliki keabsahan syar'i dan pemiliknya wajib mengembalikannya atau menanggung konsekuensi hukumnya. Yang kedua itu larangan yang kedua yaitu adalah penipuan dan kecurangan. Ini mencakup segala bentuk manipulasi informasi dalam transaksi, menjual barang cacat tanpa memberitahu pembeli, mengurangi timbangan, dan segala bentuk praktik yang merugikan pihak lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mana maknanya barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan kami.
Larangan ketiga dan yang paling sering dibahas dalam konteks ekonomi modern adalah riba. Riba secara sederhana berarti tambahan atau bunga yang dipersyaratkan dalam transaksi utang piutang atau jual beli. Islam mengharamkan riba dengan sangat tegas. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa orang yang memakan riba seolah-olah berperang melawan Allah. Allah menyatakan bahwa orang yang memakan riba seolah-olah berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Mengapa riba dilarang keras? Karena riba menciptakan ketidakadilan sistemik, yaitu ia menguntungkan pemilik modal secara otomatis tanpa kerja keras dan usaha nyata. Sementara pihak yang meminjam harus menanggung beban yang terus bertambah tanpa batas. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang menjadi fondasi dalam ekonomi Islam. Nah, selain ketiga hal di atas, Islam juga melarang cara-cara tidak sah lainnya seperti perjudian, suap menyuap, dan eksploitasi yang berlebihan terhadap pihak yang lemah. Semua larangan ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap kepemilikan harta didasari oleh keadilan, kejujuran, dan kerja keras yang sesungguhnya. Baik, mari kita tutup subbab pertama ini dengan sebuah perspektif besar yang perlu kita pahami. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam sejatinya tidak pernah hanya berorientasi pada keuntungan pribadi. Ia selalu mengandung dimensi sosial yang kuat. Harta dalam Islam adalah instrumen, bukanlah tujuan. Ia adalah alat untuk mencapai kesejahteraan individu sekaligus keadilan sosial. Ketika harta dikelola dengan baik sesuai tuntunan Islam, ia tidak hanya menghasilkan keberkahan bagi pemiliknya, tetapi juga memberikan manfaat yang menyebar luas kepada seluruh masyarakat. Inilah yang membuat ekonomi Islam berbeda secara mendasar dari ekonomi konvensional. Dalam teori ekonomi konvensional, tujuan utama individu adalah memaksimalkan kepuasan atau keuntungan pribadi. Dalam ekonomi Islam, individu juga berusaha untuk sejahtera, tetapi dengan kesadaran bahwa kesejahteraan sejati hanya bisa tercapai ketika masyarakat di sekitarnya juga sejahtera. Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan hal ini dengan sangat indah. Beliau bersabda yang maknanya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih sayang, saling menyayangi, dan saling merasakan adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh turut membesarkannya dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis ini mengajarkan bahwa dalam Islam kita tidak bisa acuh tak acuh terhadap kesulitan saudara kita. Jika kita memiliki harta yang lebih, ada kewajiban moral dan syar'i untuk berbagi, bukan karena kita terpaksa, melainkan karena kita memahami bahwa berbagi itu adalah bagian dari identitas kita sebagai muslim. Dengan demikian, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam adalah konsep yang holistik, seimbang, dan berorientasi pada keberkahan dunia dan akhirat. Ia mengintegrasikan individu dengan tanggung jawab sosial, antara keuntungan materi dengan nilai spiritual, sesuatu yang sangat kita butuhkan di era modern. Selanjutnya saya akan membahas subbab yang kedua, yaitu unsur-unsur hak dalam ekonomi syariah. Kita sekarang masuk ke subbab kedua. Jika tadi membahas mengenai makna dan konsep dasar harta serta kepemilikan, sekarang kita akan membahas lebih teknis apa saja unsur-unsur yang harus ada agar sebuah kepemilikan dianggap sah dalam ekonomi syariah. Nah, memahami unsur-unsur ini penting agar kita bisa menilai apakah harta yang kita miliki atau transaksi yang kita lakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Unsur pertama dalam hak milik syariah adalah subjek kepemilikan, yaitu siapa yang berhak menjadi pemilik suatu harta. Dalam hukum Islam, tidak semua pihak memiliki kapasitas hukum yang sama untuk memiliki dan mengelola harta. Subjek kepemilikan yang diakui secara penuh oleh syariat adalah individu yang memenuhi syarat kecakapan hukum yang dalam fikih disebut dengan istilah ahliyah.
Ada dua dimensi ahliyah yang perlu kita pahami. Yang pertama itu ahliyah al-wujub, yaitu kecakapan untuk menerima hak. Ini dimiliki oleh semua manusia sejak lahir, bahkan janin yang masih dalam kandungan pun memiliki hak untuk menerima warisan. Kedua, ahliyah al-ada, untuk kecakapan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara mandiri. Ini baru dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah balik dan berakal sehat. Implikasi praktisnya yaitu seorang anak kecil yang belum balik bisa memiliki harta, misalnya warisan dari orang tuanya, tetapi ia belum cukup untuk mengelolanya sendiri. Hartanya harus dikelola oleh wali sampai ia dewasa dan mampu mengelolanya sendiri. Bagaimana dengan badan hukum seperti perusahaan, yayasan, ataupun juga koperasi? Para ulama kontemporer umumnya mengakui bahwa badan hukum juga bisa menjadi subjek kepemilikan dalam batasan-batasan tertentu, dengan analogi bahwa badan hukum adalah representasi dari sekumpulan individu yang memiliki kecakapan hukum. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang sangat terstruktur dan mempertimbangkan berbagai kondisi manusia dalam mengatur kepemilikan, mulai dari bayi yang baru lahir hingga orang dewasa, dari individu hingga institusi. Selanjutnya, unsur kedua adalah objek kepemilikan, yaitu harta atau benda apa yang bisa dimiliki secara sah dalam Islam. Tidak semua benda bisa menjadi objek kepemilikan yang sah. Islam menetapkan dua syarat utama untuk sebuah benda bisa menjadi objek kepemilikan yang legitimate. Syarat pertama, benda tersebut harus memiliki nilai manfaat yang nyata. Dalam fikih, ini disebut dengan istilah mutakawim, yaitu benda yang memiliki nilai dan bisa dimanfaatkan. Benda yang tidak ada manfaatnya sama sekali, seperti serangga kecil yang tidak bisa digunakan untuk apapun, tidak bisa menjadi objek kepemilikan yang bermakna secara hukum. Syarat yang kedua yaitu benda tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ini adalah syarat yang paling sering menjadi pembahasan menarik, karena ada banyak benda yang memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi tidak bisa menjadi objek kepemilikan yang sah bagi seorang muslim. Contoh yang paling mudah dipahami itu adalah minuman keras. Ia memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam konteks pasar global, tetapi karena haram dikonsumsi dan diperjualbelikan oleh muslim, ia tidak bisa menjadi objek kepemilikan yang sah dalam Islam. Demikian juga dengan babi, narkoba, dan benda-benda lain yang diharamkan. Namun ada nuansa yang perlu dipahami. Seorang muslim yang terpaksa memiliki benda haram karena warisan atau situasi darurat wajib segera memindahtangankan atau memusnahkan benda tersebut. Kepemilikannya tidak sah, tetapi ia tidak berdosa karena kondisi darurat, asalkan segera diselesaikan. Selanjutnya, unsur yang ketiga, dan menurut saya ini adalah unsur yang paling kritis dan paling sering diabaikan dalam praktik kehidupan nyata, yaitu cara memperoleh harta. Islam tidak hanya memperhatikan apa yang Anda miliki, tetapi juga, dan mungkin ini yang paling penting, bagaimana Anda memperolehnya. Harta yang halal jenisnya pun bisa menjadi haram jika cara memperolehnya itu tidak sah. Cara-cara yang diakui oleh syariat Islam untuk memperoleh harta itu antara lain bekerja dan berwirausaha secara halal, melakukan jual beli yang jujur dan transparan, menerima warisan sesuai ketentuan hukum Islam, menerima hibah atau pemberian yang tulus, lalu mengelola dan menghidupkan lahan yang terlantar, serta menerima zakat bagi yang berhak. Sebaliknya, cara-cara yang tidak sah dan mengakibatkan kepemilikan menjadi tidak legitimate dalam Islam itu
antara lain ada mencuri, merampok, menipu, memeras, melakukan suap menyuap, mendapatkan harta melalui transaksi riba, berjudi, dan berbagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal yang perlu kita renungkan. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang diperintahkan kepada Rasul. Kemudian beliau menyebut seseorang yang bepergian jauh, rambutnya kusut dan berdebu, lalu mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Rob, ya Rob," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia membesarkan dirinya dengan yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Hadis ini mengingatkan kita bahwa cara memperoleh harta bukan hanya soal legalitas duniawi. Ia berkaitan langsung dengan kualitas spiritual dan keberkahan hidup kita. Harta yang haram akan mencemari ibadah kita, menghambat doa kita, dan merusak keberkahan kehidupan kita. Unsur yang keempat adalah hak untuk memanfaatkan harta, atau dalam fikih disebut dengan hak al-intifa. Ini adalah inti dari kepemilikan itu sendiri. Apa yang boleh dilakukan pemilik terhadap hartanya? Secara umum, pemilik harta memiliki 4 hak utama terhadap hartanya. Yang pertama, hak untuk menggunakan atau memanfaatkannya sendiri. Yang kedua, hak untuk mengambil manfaat atau hasilnya, misalnya menyewakan rumah dan mengambil uang sewanya. Yang ketiga, hak untuk memindah tangankan, baik melalui jual beli, hibah maupun wasiat. Yang keempat, hak untuk menghancurkan atau membuang selama tidak merugikan orang lain. Namun semua hak ini memiliki batas. Islam tidak memperbolehkan seseorang menggunakan hartanya dengan cara yang merugikan orang lain atau masyarakat. Prinsip fikih yang terkenal menyatakan la darara wala dirar. Prinsip fikih yang terkenal menyatakan la darara wala dirar. Tidak boleh ada bahaya yang diderita sendiri dan tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Ini berarti meskipun Anda adalah pemilik penuh sebuah properti, Anda tidak bebas untuk melakukan apapun yang Anda mau jika hal tersebut merugikan tetangga atau lingkungan sekitar. Misalnya, Anda tidak boleh membangun pabrik yang mengeluarkan limbah beracun di tengah pemukiman meskipun lahan itu adalah hak milik Anda sepenuhnya. Konsep ini sangat relevan dengan konteks masalah lingkungan dan juga sosial yang kita hadapi hari ini. Dalam hukum Islam, eksploitasi lingkungan secara berlebihan yang merugikan masyarakat yang lainnya itu adalah pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan, bukan hanya masalah etika lingkungan semata. Selanjutnya, unsur yang kelima adalah pengakuan syariat. Ini adalah unsur yang sering terlewatkan dalam diskusi tentang kepemilikan, tetapi sejatinya merupakan fondasi legalitas seluruh kepemilikan dalam Islam. Apa maksudnya pengakuan syariat? Sebuah kepemilikan baru memiliki kekuatan hukum yang sah dalam perspektif Islam jika diakui dan dibenarkan oleh aturan syariat. Tanpa pengakuan ini, meskipun secara hukum positif kepemilikan tersebut sah, ia tidak memiliki legitimasi dalam pandangan Islam. Nah, sebagai contoh, dalam hukum positif banyak negara, jual beli tanah antara dua pihak yang sudah balik dan dewasa dianggap sah selama memenuhi prosedur hukum formal. Namun, di dalam Islam, jika jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan objek, atau syarat-syarat yang tidak sahih, maka syariat tidak mengakui kepemilikan yang dihasilkan dari transaksi tersebut. Pengakuan syariat ini diwujudkan melalui dua mekanisme utama.
Yang pertama, melalui akad atau kontrak yang sah. Dalam Islam itu, setiap transaksi pemindahan kepemilikan harus dilakukan melalui akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Yang kedua, melalui legalitas cara perolehan. Cara memperoleh harta harus diakui oleh syariat sebagai cara yang sah. Disinilah pentingnya memahami fikih muamalah, yaitu hukum Islam yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi antar manusia. Dengan memahami fikih muamalah, kita bisa memastikan bahwa setiap transaksi dan kepemilikan kita itu memiliki legitimasi tidak hanya di hadapan hukum manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya unsur yang keenam itu adalah batasan dalam penggunaan harta. Ini adalah unsur yang membedakan konsep kepemilikan Islam dari konsep kepemilikan dalam sistem liberalisme dan kapitalisme yang mengedepankan kebebasan mutlak pemilik. Islam itu memberikan beberapa batasan penting dalam penggunaan harta. Batasan pertama itu adalah larangan berlebih-lebihan atau israf. Allah berfirman dalam Al-Quran yang maknanya itu adalah, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Larangan ini berlaku dalam segala aspek penggunaan harta, baik dalam konsumsi, gaya hidup, maupun pengeluaran. Batasan kedua adalah larangan tabzir atau pemborosan. Tabzir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam syariat. Tabzir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak dibenarkan oleh syariat. Allah menyebut pelaku tabzir sebagai saudara-saudara setan. Sebuah peringatan keras yang menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang pemborosan. Batasan ketiga adalah larangan menimbun harta atau iktinas. Islam melarang keras penimbunan harta yang tidak digunakan dan tidak diputar dalam ekonomi. Mengapa? Karena penimbunan harta itu membuat uang mati dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini menyebabkan aliran ekonomi terhambat dan ketimpangan semakin melebar. Batasan keempat adalah larangan menggunakan harta untuk tujuan yang diharamkan. Sekaya apapun seseorang, ia tidak boleh menggunakan hartanya untuk membiayai kemaksiatan, kejahatan, atau hal-hal yang dilarang agama. Batasan-batasan ini bukan belenggu, melainkan pagar pengaman yang memastikan bahwa harta berfungsi sebagai instrumen kemakmuran dan keberkahan, bukan sebagai sumber kerusakan dan ketidakadilan. Nah, baik, selanjutnya kita sampai ke unsur yang ketujuh, yaitu tanggung jawab sosial. Ini bukan sekadar pelengkap ataupun tambahan, ia adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari konsep kepemilikan dalam Islam. Setiap kepemilikan harta dalam Islam itu membawa serta kewajiban-kewajiban sosial yang harus dipenuhi pemiliknya. Kewajiban-kewajiban ini itu bukan pilihan, melainkan tuntutan syariat yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Kewajiban sosial yang paling fundamental itu adalah zakat. Ketika seseorang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul, ia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat adalah mekanisme redistributif yang brilian. Ia memastikan bahwa sebagian dari kekayaan orang-orang kaya mengalir secara sistematis kepada mereka yang membutuhkan. Selain zakat, ada kewajiban untuk tidak menimbun harta secara berlebihan, sementara saudara-saudara muslim kekurangan. Ada juga kewajiban untuk memberikan pinjaman yang baik kepada sesama yang membutuhkan, dan ini itu tanpa bunga.
Islam juga mendorong berbagai bentuk tanggung jawab sosial sukarela yang sangat dianjurkan, seperti sedekah jariah, wakaf, dan membiayai pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Meskipun tidak wajib secara hukum, amalan-amalan ini mendapat pahala yang sangat besar dan mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Konsep tanggung jawab sosial dalam Islam ini sebenarnya jauh lebih komprehensif, sistematis, dan terstruktur dibandingkan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR yang dikembangkan dalam bisnis modern. CSR dalam ekonomi konvensional seringkali bersifat sukarela dan dilakukan itu karena motif reputasi, sedangkan tanggung jawab sosial dalam Islam bersifat wajib, dilakukan karena keyakinan kepada Allah dan memiliki mekanisme yang sangat jelas. Kita telah membahas 7 unsur penting dalam hak milik menurut ekonomi syariah. Sebelum kita melanjutkan ke subbab yang berikutnya, mari kita sintesiskan semua yang telah kita pelajari. Nah, ketujuh unsur ini yaitu subjek kepemilikan, objek kepemilikan, cara memperoleh harta, hak memanfaatkan, pengakuan syariat, batasan penggunaan, dan tanggung jawab sosial itu bukanlah unsur-unsur yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah satu sistem yang terintegrasi dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka kepemilikan tersebut memiliki masalah dalam perspektif syariat. Misalnya, jika cara memperoleh harta tidak sah, maka meskipun objek dan subjeknya sah, kepemilikan tetap tidak legitimate. Atau jika pemilik mengabaikan tanggung jawab sosialnya, maka kepemilikannya memang sah secara hukum, tetapi ia akan menanggung dosa karena melalaikan kewajiban. Inilah keindahan sistem hukum Islam, yaitu ia memandang kepemilikan secara holistik dan multidimensional, tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan sosial secara bersamaan. Dari pemahaman ini, kita bisa menarik kesimpulan penting dalam ekonomi syariah. Kepemilikan yang ideal adalah kepemilikan yang diperoleh melalui cara yang halal oleh subjek yang cakap hukum atas objek yang diperbolehkan syariat dan digunakan dalam batas-batas yang telah ditetapkan Allah, disertai dengan pemenuhan seluruh kewajiban sosial yang menyertainya. Ketika semua unsur ini terpenuhi, insya Allah kepemilikan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan dan manfaat baik bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yaitu sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Kita sekarang masuk ke sebab ketiga dan terakhir di dalam video penjelasan materi kali ini. Kita sudah memahami apa itu harta kepemilikan serta unsur-unsur apa yang harus ada agar kepemilikan itu sah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana atau melalui cara apa saja seorang muslim bisa secara sah memperoleh kepemilikan atas suatu harta. Nah, inilah yang disebut sebagai sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Sebab yang pertama yaitu bekerja dan berusaha. Sebab pertama dan yang paling utama adalah bekerja dan berusaha, yang dalam bahasa Arab disebut al-kasb. Islam sangat menekankan pentingnya bekerja dan mencari rezeki yang halal sebagai jalan utama dalam memperoleh harta. Bekerja dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi semata, ia adalah ibadah. Ketika seseorang bekerja dengan niat yang benar, yaitu untuk menghidupi keluarganya, memenuhi kewajibannya, dan berkontribusi kepada masyarakat, setiap langkah dan usahanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati orang-orang yang bekerja keras.
Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, beliau bersabda yang maknanya, tidak ada satu makanan pun yang lebih baik dimakan seseorang daripada makanan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Bekerja yang dimaksud di sini sangat luas cakupannya. Ia mencakup bekerja sebagai karyawan dan mendapat gaji, berwirausaha dan mendapat keuntungan, bertani dan menjual hasil panen, berdagang dan kemudian mendapat laba, memberikan jasa seperti dokter, pengajar, konsultan, dan lain sebagainya. Islam juga sangat mendorong inovasi dan kreativitas dalam bekerja, berusaha menciptakan sesuatu yang baru, mengembangkan produk yang bermanfaat, ataupun menemukan cara baru yang lebih efisien. Semua itu adalah bagian dari semangat al-qasd yang dianjurkan Islam. Yang paling penting adalah bahwa pekerjaan tersebut halal, tidak melanggar syariat, tidak merugikan orang lain, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan sungguh-sungguh adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia dalam Islam. Selanjutnya, sebab yang kedua adalah warisan, yang dalam bahasa Arab ini disebut al-irs. Warisan adalah perpindahan kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Islam itu memiliki sistem hukum waris yang sangat terperinci dan komprehensif. Ketentuan-ketentuan mengenai pembagian warisan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan juga semuanya itu telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Quran, terutama dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam mengatur perpindahan harta antar generasi. Tidak seperti banyak sistem hukum waris yang memberikan kebebasan penuh kepada pewaris untuk membagi hartanya sesuka hati. Islam menetapkan porsi yang pasti bagi masing-masing ahli waris untuk memastikan keadilan. Sistem waris Islam dirancang dengan sangat bijaksana untuk memastikan beberapa hal. Yang pertama itu agar harta tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok saja, melainkan tersebar kepada banyak pihak. Yang kedua, agar keluarga terdekat yang paling membutuhkan mendapatkan perlindungan finansial. Yang ketiga, agar tidak ada pihak yang berhak namun dirugikan melalui wasiat yang tidak adil. Ada sebuah kaidah penting dalam hukum waris Islam, yaitu wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya melalui ketentuan waris, dan wasiat hanya boleh diberikan kepada pihak lain dengan batas maksimal sepertiga dari total harta. Ini adalah mekanisme perlindungan yang sangat bijaksana. Dalam praktiknya, hukum waris Islam ini sering menjadi perdebatan, terutama terkait perbedaan porsi antara pria dan wanita. Namun, jika dipahami secara holistik dalam konteks sistem keluarga Islam yang komprehensif, termasuk kewajiban nafkah yang dibebankan kepada laki-laki, maka ketentuan ini sebenarnya sangat adil dan juga seimbang. Sebab yang ketiga adalah hibah dan pemberian. Sebab yang ketiga ini adalah hibah, yaitu pemberian harta dari seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Hibah adalah salah satu bentuk ekspresi kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Berbeda dengan warisan yang terjadi setelah kematian dan zakat yang bersifat wajib, hibah adalah pemberian yang dilakukan semasa hidup dan bersifat sukarela.
Ini memberikan hibah karakter yang unik. Ia adalah ekspresi spontan dari kebaikan hati dan kemurahan seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan praktik saling memberi hadiah antar sesama muslim. Beliau bersabda yang maknanya, saling memberilah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis ini menunjukkan bahwa hibah dan hadiah bukan hanya transaksi material, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan emosional antar manusia. Dari sudut pandang hukum, hibah memiliki beberapa ketentuan yang perlu dipahami. Yang pertama, hibah harus dilakukan oleh seseorang yang cakap hukum dan atas kehendaknya sendiri. Tidak boleh ada paksaan. Yang kedua, objek hibah harus jelas dan dimiliki oleh pemberi. Yang ketiga, hibah dianggap sempurna ketika barang sudah diserahkan dan diterima oleh penerima. Ada juga yang disebut hibah bersyarat, yaitu pemberian dengan syarat tertentu. Dalam fikih, hal ini diperbolehkan selama syaratnya tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya, seseorang memberikan sebidang tanah kepada anaknya dengan syarat tanah tersebut digunakan untuk kegiatan produktif dan tidak dijual. Selain hibah individu, Islam juga mengenal konsep hadiah atau gift yang memiliki beberapa perbedaan teknis dengan hibah dalam fikih. Namun, keduanya itu sama-sama merupakan bentuk pemberian yang memperkuat solidaritas sosial dan mendorong perputaran harta di masyarakat. Sebab yang keempat adalah jual beli. Sebab keempat itu adalah jual beli atau dalam bahasa Arab disebut al-bai. Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang paling umum dilakukan manusia di setiap harinya, dan Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam mengaturnya. Allah berfirman dengan tegas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi fondasi utama yang membolehkan aktivitas jual beli dalam Islam, sekaligus menegaskan perbedaan mendasar antara perdagangan yang halal dengan praktik riba yang haram. Namun, tidak semua jual beli otomatis halal. Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sebuah transaksi jual beli dianggap sah dan menghasilkan perpindahan kepemilikan yang legitimate. Rukun jual beli itu meliputi adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya harga yang disepakati, serta adanya akad atau ijab qabul yang jelas. Islam juga melarang beberapa jenis jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, kecurangan, atau ketidakadilan. Di antaranya adalah jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang signifikan mengenai barang atau harga. Misalnya, menjual ikan yang masih di laut, atau menjual buah yang belum jelas akan tumbuh atau tidak. Dalam era modern, prinsip-prinsip jual beli Islam ini sangat relevan untuk menganalisis berbagai inovasi finansial dan bisnis. Perdagangan saham, kontrak derivatif, asuransi konvensional, jual beli online, semuanya itu perlu dievaluasi melalui lensa prinsip-prinsip jual beli syariah untuk menentukan kebolehannya. Yang menjadi ruh dari jual beli dalam Islam adalah kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada manipulasi, tekanan, ataupun penipuan dalam transaksi. Inilah yang membuat jual beli menjadi sarana yang baik dalam memperoleh kepemilikan secara sah. Sebab yang kelima, yang mungkin terdengar asing bagi sebagian dari kita adalah ihya al-mawat, yang secara literal berarti menghidupkan lahan yang mati atau tanah yang terlantar. Ini adalah salah satu sebab kepemilikan yang unik dan khas dalam fikih Islam. Konsepnya sederhana namun sangat bermakna, yaitu jika seseorang mengolah, mengelola, dan menghidupkan lahan yang sebelumnya tidak dimiliki siapapun dan tidak bermanfaat, maka ia berhak
berhak memiliki lahan tersebut. Ini adalah penghargaan Islam kepada kerja keras dan produktivitas. Dasar hukumnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan yang maknanya itu barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis ini secara tegas memberikan hak kepemilikan kepada orang yang bersedia bekerja keras untuk mengolah dan memanfaatkan tanah yang terlantar. Mengapa konsep ini penting? Karena Islam itu mendorong produktivitas dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Islam tidak menyukai pemborosan dan penelantaran sumber daya. Jika ada lahan yang terlantar dan tidak dimanfaatkan, sementara ada orang yang bersedia dan mampu untuk mengolahnya, maka adalah maslahat jika orang tersebut diberikan hak kepemilikannya. Dalam konteks modern, konsep ihya al-mawat ini bisa dianalogikan dengan berbagai situasi. Misalnya, seseorang yang mengembangkan software atau teknologi baru yang sebelumnya belum ada, itu dalam beberapa pandangan ulama kontemporer ini bisa dianalogikan dengan menghidupkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi aset yang bermanfaat. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam ihya al-mawat, yaitu tanah tersebut benar-benar tidak ada pemiliknya dan juga tidak ada yang memanfaatkannya. Lalu pengelolaannya itu harus mendapat izin dari pemerintah atau penguasa setempat, serta pengelolaan tersebut harus memberikan manfaat nyata dan tidak merugikan pihak lain. Sebab yang keenam adalah zakat dan sedekah yang diterima. Sebab keenam dalam memperoleh kepemilikan itu adalah menerima zakat atau sedekah. Ini adalah salah satu mekanisme redistribusi kekayaan yang paling fundamental di dalam sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang kaya, dan penerimaan zakat adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria mustahik atau penerima zakat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. 8 golongan yang berhak menerima zakat disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu ada fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang berutang fisabilillah, dan ibnu sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Ketika seseorang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut yang menerima zakat, maka ia memperoleh kepemilikan yang sah atas harta yang diterimanya. Ia bebas untuk menggunakan harta tersebut sesuai kebutuhannya tanpa kewajiban untuk mengembalikannya. Ini adalah gambaran yang sangat indah dari sistem ekonomi Islam. Zakat bukan charity atau belas kasihan, ia adalah hak. Orang miskin memiliki hak atas sebagian harta orang kaya melalui mekanisme zakat ini, dan orang kaya itu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut. Ini bukan soal kebaikan hati, ini soal keadilan sosial yang terstruktur. Selain zakat wajib, ada juga sedekah sukarela yang bisa menjadi sebab perpindahan kepemilikan. Sedekah memiliki cakupan yang sangat luas, dari memberikan uang tunai, makanan, pakaian, hingga berbagai bentuk bantuan lainnya. Semua ini menjadi sebab sah bagi penerimanya untuk memiliki apa yang diterima. Dalam skala makro, jika sistem zakat berjalan dengan optimal, semua yang wajib membayar zakat benar-benar membayar dan distribusinya itu dilakukan dengan benar, maka Al-Quran mengisyaratkan bahwa kemiskinan bisa diatasi secara signifikan. Ini bukan utopia, ini adalah janji Allah yang pernah terbukti dalam sejarah peradaban Islam, seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, di mana tidak ada lagi orang yang layak menerima zakat karena semua sudah sejahtera. Selanjutnya, sebab yang ketujuh adalah hadiah dan wakaf. Sebab yang ketujuh mencakup hadiah dan wakaf.
Dua instrumen yang memiliki peran penting dalam ekonomi Islam namun dengan karakteristik yang sangat berbeda. Hadiah sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya adalah pemberian sukarela yang umumnya lebih bernuansa personal dan juga sosial. Penerima hadiah memperoleh kepemilikan penuh atas apa yang diterimanya dan bebas menggunakannya sesuai keinginan. Wakaf itu adalah instrumen yang jauh lebih kompleks dan memiliki dampak sosial yang luar biasa. Secara sederhana, wakaf adalah penyerahan harta benda yang dimiliki seseorang kepada Allah yang dalam praktiknya berarti untuk kepentingan umum umat Islam, di mana manfaatnya bisa terus-menerus dirasakan oleh banyak orang secara berkelanjutan. Yang unik dari wakaf adalah harta yang diwakafkan tidak berpindah kepemilikannya kepada manusia manapun. Ia dimiliki oleh Allah dan manfaatnya dinikmati oleh umat. Pewakaf melepaskan kepemilikannya dan tidak ada individu lain yang mengklaim kepemilikan atas harta tersebut. Ia menjadi aset abadi yang terus memberikan manfaat selama harta tersebut masih ada. Dalam sejarah Islam, wakaf memainkan peran yang sangat luar biasa dalam membangun peradaban. Rumah sakit besar, universitas-universitas terkemuka, masjid-masjid megah, perpustakaan-perpustakaan bersejarah, semua dibangun dan dikelola melalui wakaf. Bahkan Universitas Al-Azhar di Mesir, salah satu universitas tertua di dunia yang masih beroperasi hingga hari ini, sebagian besar dibiayai oleh wakaf. Dalam konteks modern, wakaf terus berkembang dan berinovasi. Kini kita mengenal konsep wakaf uang, wakaf saham, wakaf produktif, dan berbagai inovasi wakaf lainnya yang memungkinkan orang dari berbagai kalangan ekonomi untuk berpartisipasi dalam wakaf, tidak hanya mereka yang kaya raya. Baik, kita telah membahas 7 sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, yaitu bekerja dan berusaha, warisan, hibah, jual beli, ihya al-mawad, zakat dan sedekah, serta hadiah dan juga wakaf. Dari ketujuh sebab ini, kita bisa melihat betapa komprehensif dan terstrukturnya sistem ekonomi Islam. Islam tidak meninggalkan satupun aspek kehidupan ekonomi tanpa panduan. Setiap cara manusia memperoleh dan memindah tangankan harta telah diatur dengan sangat baik oleh syariat. Yang lebih penting lagi, semua sebab kepemilikan ini diikat oleh satu benang merah yang sama, yaitu kehalalan, keadilan, dan kemanfaatan. Setiap cara yang dibenarkan oleh Islam untuk memperoleh harta mengandung nilai-nilai ini, dan setiap cara yang dilarang adalah karena mengandung unsur ketidakadilan, penipuan, atau kerugian bagi pihak lain. Dengan memahami sebab-sebab kepemilikan ini, kita bisa lebih bijak dalam setiap keputusan ekonomi kita. Kita bisa mengevaluasi apakah cara kita memperoleh dan mengelola harta sudah sesuai dengan ketentuan syariat, dan jika belum, kita bisa mulai memperbaikinya. Ingatlah bahwa harta yang halal meskipun jumlahnya sedikit jauh lebih bernilai dan berkah daripada harta yang banyak namun diperoleh melalui cara yang haram. Keberkahan bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh halal dan haramnya harta tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita rezeki yang halal, memberkahi harta yang kita miliki, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan amanah dalam mengelola harta titipannya. Baik, kita telah sampai di akhir video pembelajaran hari ini. Mari saya rangkum apa yang telah kita pelajari bersama. Dalam sebab pertama, kita belajar bahwa harta dalam Islam adalah amanah dari Allah, bukan kepemilikan mutlak manusia. Kepemilikan atau al-milkiyah memberikan hak yang diakui syariat.
namun selalu disertai tanggung jawab moral dan juga sosial. Dalam subbab kedua, kita memahami 7 unsur hak milik yang harus terpenuhi, yaitu subjek kepemilikan yang cakap, objek yang halal, cara perolehan yang sah, hak memanfaatkan yang bertanggung jawab, pengakuan syariat, batasan dalam penggunaan, dan tanggung jawab sosial. Dalam subbab ketiga, kita mempelajari 7 sebab kepemilikan yang diakui syariat, yaitu bekerja, warisan, hibah, jual beli, iya al-mahwat, zakat dan sedekah, serta hadiah dan wakaf. Semuanya diikat oleh prinsip kehalalan, keadilan, dan kemanfaatan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bukan hanya bertambah dalam pikiran kita, tetapi juga memberikan pengaruh positif dalam setiap keputusan ekonomi dan finansial kita sehari-hari. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.